apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Ini peristiwa hari-hari yang akan dihadapi oleh manusia. Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tak lagi terurus. Apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan. Wa idal biharu sujirat. Lautan sebanyak itu, air di samudra itu, kelak nanti dipanaskan. Ruh ini, ruh orang-orang kafir itu, gerbongnya itu. Asyhadu anna Muhammadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahil wahidil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirril hayatil wujud wassababil a'zami likulli mawjud. Salatan tusabbitu fil qalbil iman wa tuhaffidunil Qur'an wa tufahimun minul ayat. Wa tabtahuli biha nurul jannati wa nurun naimi wa nurun nadiri ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Yang kami muliakan, kami hormati para ustadz, para kiai, serta sesepuh di Masjid An-Nur. Yang mudah-mudahan diberkahi, dirahmati oleh Allah kita semua, hadirin jamaah sholat subuh. Melanjutkan kajian kita dalam kitab Surul Asrar. Di bab-bab awal terdahulu, kita telah membahas tentang Nurullah, yang dalam tafsir Al-Jalalain dikatakan huwan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya dalam Surah Asrar dikatakan falamma ta'allaqatil arwah wa anasat fil ajsad matakhadat min ahdillahi mitsaqan fi yaum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika ruh berada di dalam jasad dan merasa senang di dalamnya, ruh lupa akan perjanjian awal di alam lahut, yaitu hari perjanjian ketika Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Dan kita ketika itu menjawab qalu bala syahidna. Betul engkau Tuhan kami bersaksi. Tapi begitu kita masuk ke alam dunia ini, kita melalui rahim ibu kita. Keluar dari rahim ibu itu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita dikeluarkan oleh Allah dari rahim ibu kita, la ta'lamuna syai'a, tak mengetahui apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Lalu dijadikan oleh Allah pendengaran, penglihatan dan hati. Agar supaya apa? Agar kita mensyukuri. Lalu kemudian ruh yang masuk ke dalam jasad kita. Begitu keluar kita dari alam rahim ke alam dunia, tak mengetahui apapun. Bahkan kita tidak mengenal ruh kita. Nah, oleh karena itu, falam tarji ilal watanil asli fatarahhamu rahman al-musta'anu alaihim bi injalil kutubil samawiyah. Akibat ruh lupa pada perjanjian awal, maka ia tak dapat kembali ke alam lahut, ke alam asalnya. Dan dengan kasih sayang Allah, maka Allah pun menolong ruh-ruh itu dengan menurunkan kitab-kitab samawi. Diturunkan. Di setiap zaman itu diturunkan kitab-kitab dari langit.
kitab-kitab samawi. Taurat, Zabur, Injil. Terakhir kita Al-Quran. Untuk apa? Untuk memberitahu bahwa di dalam diri kita ada ruh yang merupakan amarnya Allah, yang ditiupkan oleh Allah ke dalam diri kita. Agar kita apa? Agar kita bisa ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian wazakirhum bi ayyamillah. Dan ingatkanlah mereka pada hari-hari Allah. Dalam surah Ibrahim ayat ke-15. Ay ayami wisalihi bima sabaqa ma'al arwah. Maksud hari-hari Allah adalah hari saat pertemuan antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh arwah di alam lahut. Tapi bukan hanya itu, ayamillah itu. Tadi Imam membacakan surah ke-81. Kita bacakan lagi biar ingat ini, karena ini termasuk ayamillah, termasuk hari-harinya. Kalau dalam Al-Fatihah itu di Malik Yaumiddin, rajanya di hari pembalasan. Ayamillah itu Yaumiddin, termasuk Idza syamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat wa idal jibalu suyirat wa idal isyaru tilat wa idal wuhusu husirat. Surah At-Takwir. Karena ada wa idal jahimu suyirat. Dan apabila neraka jahim dinyalakan, dikobarkan. Betul tadi surah At-Takwir. Idza syamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat wa idal jibalu suyirat wa idal isyaru tilat wa idal wuhusu husirat wa idal biharu sujirat wa idan nufusu juwijat wa idal mau'udatu su'ilat bi aydan bin kutilat wa idal suhufu nusirat wa idal sama'u kusitat wa idal jahimu su'irat wa idal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Ini peristiwa hari-hari yang akan dihadapi oleh manusia. Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tak lagi terurus. Apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Wa idal biharu sujirat. Lautan sebanyak itu, air di samudra itu, kelak nanti dipanaskan. Kita berpikir dulu gak mungkin memanasin air 1 liter saja perlu gas yang banyak. Apalagi 1 kolam dipanasin, gak kepikir sama kita. Danau misalnya dipanasin gimana? Tapi ternyata Bapak Ibu, kita temukan dalam penelitian-penelitian ilmiah yang namanya gunung paling aktif. Gunung aktif yang terus meledak. Itu bukan ada di permukaan bumi. Tapi ada di dasar samudra. Kalau kita lihat Discovery Channel. Itu yang namanya gelegaknya lava itu. Lahar itu. Di dalam lautan. Coba dicari di internet itu tentang lautan yang ternyata di sana banyak gunung-gunung berapi. Kelak nanti di dasar samudra itulah Allah akan panaskan. Akan diaktifkan gunung-gunung yang ada di dalam dasar samudra itu. Dan wa idzal biharu sujurat, dan kelak apabila lautan dipanaskan, dinyalakan. Kalau sekarang sebagian kutub masih es.
Tapi di sebahagian lain di dasar samudra itu panas luar biasa suhunya. Karena banyak gunung-gunung berapi di dalam. Wa idan nufusu juwijat, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Wa idan mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya bi aidam bin kutilat. Karena dosa apa dibunuh? Jadi di masa jahiliyah dulu kalau anak perempuan lahir itu dibunuh. Nah, malu zaman jahiliyah dulu. Wa idas suhufu nusyurat, dan apabila lembaran-lembaran dibukakan, catatan-catatan amal dibukakan oleh Allah. Wa idas sama'u kusyitat, dan apabila langit dilepaskan, dilenyapkan. Wa idal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan. Wa idal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan. Alimat nafsum ma ahdorat, dan setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Hari-hari ke depan adalah hari di mana kita nanti akan mempertanggungjawabkan seluruh amaliah perbuatan kita. Hari-hari ke depan harus diingatkan untuk kita yang beriman. Kenapa? Karena dikatakan begini, faqallama yadhkuru minhum wa tanahul asli. Karena sangat sedikit orang yang sadar, sangat sedikit orang yang memiliki kesadaran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu diingatkan. Kalau kita membaca Al-Qur'an, 37% akan menceritakan tentang hari akhirat. Al-atangka hadisul ghasyah. Kemudian al-qari'atu mal-qari'ah. Kemudian banyak, 37%. Hampir 2000 ayat menceritakan tentang hari akhirat. Nah, sedikit orang yang sadar. Sedikit orang yang memiliki keinginan untuk kembali ila alamil asli, untuk kembali ke negeri asal. Sedikit. Sekarang kalau kita ditanya aja hari ini, siapa yang mau kembali kepada Allah? Karena semua nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Macam-macam alasannya. Masih banyak dosa lah, masih macam-macam alasannya. Tapi perlu diingatkan kepada hari-hari Allah. Nah, bahkan dalam satu hadis Sahih Bukhari, di hadis ke-4116, kelak nanti di yaumil akhir itu, kata Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadatsana Muslim bin Ibrahim, hadatsana Isam. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yajtami'ul mu'minun yaumal qiyamah fayaquluna laustasfa'na ila rabbina fayatuna Adam. Kelak nanti di yaumil qiyamah itu orang-orang yang beriman berkumpul. Kemudian karena tadi peristiwanya matahari dekat, tempat yang di mahsyar itu yang begitu berat, akhirnya berkumpul. Yuk kita minta syafaat. Kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Ide pertama kepada Nabi Adam. Fayaquluna anta abun nas. Karena alasannya, engkau wahai Adam adalah abun nas, bapaknya seluruh manusia. Orang tua kami, bapak kami semua. Kemudian apa lagi?
Khalaqakallahu biyadihi. Engkau pun langsung diciptakan oleh tangannya Allah Subhanahu wa taala. Bahasan lalu kan, wa qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashar min salsalin min hama'im masnun dalam surah Al-Hijr. Ingat ketika Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan basariyah, jasadnya Nabi Adam diciptakan oleh tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita anak cucu keturunannya, dalam surah As-Sajdah dikatakan wa khalaqal mimma immahin, kalau kita dari air yang hina. Di ayat yang lain dikatakan yang keluar dari antara tulang sulbi. Kita dari air mimma immahin. Tapi Nabi Adam diciptakan oleh Allah langsung. Lalu kemudian wa asjadalaka malaikatu, dan malaikat semua bersujud kepada engkau wahai Adam. Lalu kemudian wa 'allamaka asma'a kullasyai, dan engkau diajari oleh Allah segala sesuatu, asma'a kullah. Jadi dalam surah Al-Baqarah Nabi Adam itu oleh Allah diajarkan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Diajarkan oleh Allah segala macam asma, lalu kemudian dihadapkan dengan para malaikat. Sehingga umat ketika di hari kiamat itu berpikir bahwa Nabi Adam inilah yang bisa memberikan syafaat dengan alasan-alasan tadi. Bapaknya manusia diciptakan oleh Allah langsung melalui tangannya, lalu kemudian diajarkan oleh Allah asma'a kullaha, segala sesuatu, dan yang kedua dan malaikat, semua malaikat itu. Tapi kemudian apa kata Adam? Pasfa'lana, kata kita semua waktu itu. Di hari kiamat kelak nanti, berikan syafaat engkau wahai Adam kepada kami semua inda rabbika, dan mohon kepada Allah hatta yurihana mimmakanina, agar kami semua segera bisa pergi dari tempat ini. Saking beratnya tempat ini kelak nanti yaumul akhir. Fayaqulu lastu, Nabi Adam mengatakan, bukan diriku. Gunakum, yang engkau maksudkan, wayadkuru dambahu fayastahi, aku mengingat dosa yang pernah aku lakukan, kata Nabi. Maka aku malu kepada Allah. Bayangkan kita mengharapkan orang tua kita bisa menyelesaikan persoalan di hari kiamat nanti. Tiba-tiba orang tua kita nyerah. Bisa. Malu aku kepada Allah disebabkan karena dosa yang pernah aku lakukan. Maka dalam Al-Quran, Nabi Adam itu padahal bertobat, Nabi Adam. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-23. Dan doanya diterima oleh Allah. Apa doa Nabi Adam? Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yuk sama-sama kita baca doa Nabi Adam. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekali lagi. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
sudah bertobat di dunia, diterima tobatnya di dunia, tapi di yaumil kiamah malu meminta kepada Allah untuk memohon syafaat kepada kita semua. Bisa dibayangkan seluruh dunia, manusia seluruh dunia di hari kiamat memohon kepada Adam alaihissalam untuk diberikan syafaat kepada Allah. Tapi tidak bisa dilakukan oleh Adam alaihissalam disebabkan karena dosa. Padahal dosanya tidak diampuni. Bagaimana kita yang sudah melakukan kemaksiatan dosa di dunia ini, tobat pun tak pernah. Tobat pun kita belum tentu diterima oleh Allah. Kelak nanti menghadapi hari perhitungan di mana seluruh catatan amal perbuatan terbuka. Nabi Adam yang sudah diterima tobatnya di dunia malu menghadap kepada Allah untuk meminta maaf. Lalu kemudian kata Nabi Adam, "Utunu," kepada Nuh saja. Pergilah engkau, datanglah engkau kepada Nuh, fa annahu awwalu rasulin ba'atsallahu ila ahlil ardi. Sebab Nuh ini adalah rasul pertama yang diutus Allah kepada seluruh umat manusia. Datanglah kita semua berbondong-bondong kepada Nuh alaihissalam. Lalu kemudian kita pun meminta kepada Nabi Nuh untuk apa? Fayaqulu lastu hunakum. Kita memohon kepada Nuh untuk memintakan syafaat kepada Allah. Tapi kemudian sama jawaban Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, bukan aku yang engkau maksudkan. Lastu. Bukan aku. Kenapa? Karena kemudian Nuh juga mengatakan, wa yadhkuru su'alahu rabbahu ma laysa lahu bihi ilmun. Aku juga melakukan kesalahan, dosa yang membuat aku malu kepada Allah disebabkan karena aku pernah meminta sesuatu yang tidak aku miliki pengetahuan. Apa dosa Nabi Nuh alaihi salam? Rupanya ketika terjadi banjir besar, seluruh manusia ketika itu ditenggelamkan oleh Allah kecuali orang-orang yang berada di dalam kapalnya Nabi Nuh yang diangkut oleh Nabi Nuh. Ada satu yang terlihat oleh Nabi Nuh. Siapa? Anaknya. Lalu kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Wa nada Nuhu rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku. Kita punya anak. Anak kita celaka. Kira-kira bantu nggak kita? Pasti Pak. Itu bentuk kasih sayang seorang ayah kepada anak. Sebuah sebuah kecintaan kepada anak. Maka ketika tenggelam itu berdoa kepada Allah, diselamatkan. Ya Allah, dia itu anakku. Wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Lalu kemudian, dan janjimu itu pasti benar ya Allah. Engkau adalah hakim yang paling adil. Karena anak, saya nabi, ya anak. Kira-kira gitu pikirannya Nabi Nuh. Tapi apa yang dijawab oleh Allah? Qala ya Nuh innahu laisa min ahlika
Allah kemudian berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluarga. Innahu amalun ghairu salihin fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun. Dia bukan keluargamu, wahai Nuh, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Anakmu itu anak durhaka, wahai Nuh. Dia bukan keluargamu. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikat. Digituin oleh Allah, Pak, Bu, Nabi Nuh ketika anaknya akan tenggelam. Ingin dia tolong. Dia berdoa kepada Allah, tapi Allah tidak. Engkau meminta sesuatu yang bukan, yang tidak ketahui. Betapa banyak kita berdoa kepada Allah. Doa kita ini bukan sembarangan doa kita ini. Tidak ada adab kita kepada Allah. Tapi Nabi Nuh alaihissalam sekali berdoa, kemudian ditegur oleh Allah. Sampai hari kiamat dia ingat. Kita berapa kali kita doakan orang lain celaka. Berapa kali kita doakan yang buruk-buruk kepada makhluknya Allah. Banyak kita. Dan kalau disakiti orang, timbul emosi. Sakit aja. Nabi Nuh doanya nggak salah, Pak, anak sendiri. Tapi kemudian ditegur oleh Allah. Bahwa itu. Dan diingat oleh Nabi Nuh sampai hari kiamat. Sehingga dia paksa. Malu dia di hadapan Allah. Maka aku malu. Tak mungkin aku meminta. Kenapa kamu dulu pernah doa? Doanya salah. Ditegur oleh Allah. Kemudian apa doa Nabi Nuh? Untuk memohon ampunan kepada Allah atas doanya yang keliru itu. Maka doa Nabi Nuh adalah Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilmu. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui. Wa illa taghfirli wa tarhamni, dan apabila engkau tidak mengampuni, engkau tidak memberikan rahmat kepadaku, aku minal khasirin, maka aku termasuk orang-orang yang kira-kira sama nggak doa Nabi Adam dengan doa Nabi Nuh? Sama esensinya, Pak. Kalimatnya pun kurang lebih sama. Wa illam taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Kalau engkau tidak memberikan rahmat, tidak mengampuni diriku, dan tidak memberikan rahmat kepadaku, maka termasuk aku di golongan orang-orang yang rugi. Lalu kemudian Nabi Nuh menunjuk siapa? Menunjuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Datanglah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena sesungguhnya dia adalah Khalilur Rahman. Kata Nabi Nuh, kalau saya mau ada dosa, datanglah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena dia adalah Khalilur. Fayatunahu fayaqulu lastu hunakum. Bukan aku yang engkau maksud itu. Kenapa begitu? Ternyata dalam Al-Quran dicatatkan ada 3 dosa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dosa yang pertama dalam surah As-Saffat ayat ke-88. Ibrahim mengatakan, aku ini sakit. Kenapa? Karena di kuil, di dalam kuil itu banyak yang menyembah patung-patung. Supaya orang-orang itu keluar, kata Nabi Ibrahim, aku sakit. Padahal dia bicaranya berbohong aja, supaya mereka tidak nyembah patung di kuil. Aku ini sakit. Sakit ketika itu disebut sakit sampar. Sebagian mengatakan sakit yang menular. Keluar semua. Lalu
Lalu setelah keluar, kan berbohong pertama. Setelah keluar patung itu dipotong semua kepalanya. Disisakan satu patung. Dalam surah Al-Anbiya ayat ayat 62 69, setelah dihancurkan patung itu disisakan patung yang besar. Umat Nabi Ibrahim datang ke sini. Ditengok ke semua sudah kepalanya sudah enggak ada. Tinggal sisa patung yang besar. Lalu kemudian ditanya, siapa ini yang menghancurkan? Kata Nabi Ibrahim, tanya aja sama yang patung yang besar itu. Itu bohong yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, saat Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah tiba di Mesir itu Fir'aun, kalau Fir'aun ini kan gelar raja-raja Mesir. Fir'aun ini suka dengan perempuan. Sementara istrinya Sarah ini cantik. Khawatir terjadi khawatir diambil istrinya itu, maka dikatakan kamu harus ngomong sama Fir'aun bahwa kamu ini adalah saudara. Jangan ngaku istri. Kalau ngaku istri bisa kamu yang dibunuh atau saya yang dibunuh. Lebih baik kamu ngaku saudara. Karena apa? Karena dia yakin Allah akan melindungi. Tiga kesalahan itu menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa memberikan syafaat kelak yaumil. Kebohongan-kebohongan yang menurut syariat, menurut syara masih dimungkinkan untuk bisa dilakukan. Yang bertanya kita bohong berkali-kali, bohong beneran nggak begitu? Gimana itu? Nabi Ibrahim bohongnya masih dalam kategori syariat, masih dibolehkan, dimungkinkan. Kalau dalam fikih kan, kalau sudah tidak ada lagi obat yang lainnya itu, meskipun agak sedikit, ini masih boleh untuk istilahnya darurat. Tapi itu menyebabkan Nabi Ibrahim malu dan tidak bisa memberikan. Maka kemudian kata Nabi Ibrahim, datangi saja Musa alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Musa adalah abdan kallamah. Dia adalah hamba yang diajak bicara oleh Nabi Musa. Nabi Musa ini ternyata juga memiliki dosa. Apa kesalahan Nabi Musa? Dalam surah Al-Qasas ceritakan ketika Nabi Musa alaihissalam keluar dari istana Fir'aun, dia masuk ke pasar. Di pasar itu ada dua orang yang bertengkar. Satu orang Bani Israel, satu orang suku Kipti. Di luar Bani Israel. Kaumnya Fir'aun. Nah, oleh orang Bani Israel ini, Nabi Musa dimintai tolong. Tolong saya. Nabi Musa perawakannya tinggi besar. Jadi ketika orang suku Kipti ini melawan, oleh Nabi Musa dipukul sekali. Pukul sekali langsung meninggal. Nah, dalam surah Al-Qasas ayat ke-16, Nabi Musa alaihissalam memohon ampun kepada Allah. Rabbi inni dolamtu nafsi faghfirli. Rabbi inni dolamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, ya Tuhanku, aku telah zalim kepada diriku sendiri, maka ampuni. Doa Nabi Adam, doa Nabi Nuh, doanya Nabi Musa alaihissalam. Kalau Nabi Adam, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau Nabi Musa, Rabbi inni dolamtu nafsi faghfir. Lalu kemudian Allah menjawab juga, faghfara lahu innahu wal ghafurur rahim. Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun lagi Maha. Diampuni oleh Allah. Tapi di yaumil kiamah ternyata beliau malu untuk memohon kepada Allah.
Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan, lastu hunakum, bukan aku yang engkau maksud, bukan aku yang kalian maksudkan. Wa yadhkuru qatlan nafsi, sebab karena aku ingat telah membunuh jiwa manusia bighairi nafsi. Udah aku bunuh jiwa manusia. Fayastahi, maka aku malu Rabbi, kepada Tuhan. Fayaqulu tu Isa Abdullah wa rasuluhu wa kalimatullah wa ruha. Kamu datangi saja Isa alaihissalam. Nabi Isa itu kalimatullah. Kemudian ruhnya biruhil kudus, ruh yang suci yang ditiupkan langsung kepada Maryam oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau akan bisa memberikan syafaat kepada kita. Tapi dalam surah Al-Maidah, Nabi Isa alaihissalam tidak bisa memberikan syafaat. Kenapa? Karena sepeninggal Nabi Isa alaihissalam, umatnya mengagung-agungkan dirinya sebagai. Maka dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala bertanya, wa idh qala Allahu ya Isa, dan ketika Allah berfirman, wahai Isa, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, a anta qulta lin-nas takhuduni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah engkau yang mengatakan kepada manusia bahwa kalian jadikan aku dan ibuku ilahaini, dua Tuhan, min dunillah, dari selain Allah. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqi. Kata Nabi Isa, Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. In kuntu qultuhu faqad alimtahu. Apabila aku mengatakan, aku pernah mengatakan, tentu engkau telah mengetahui. Jadi kalau saya ya Allah mengatakan bahwa aku ini adalah Tuhan dan ibuku adalah Tuhan, yang dua orang tua, tak mungkin, karena kalau aku ngobrol engkau tahu. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, wala a'lamu ma fi nafsika, sementara aku tidak mengetahui apa yang ada di dalammu ya. Apa yang engkau tidak, kata Nabi Isa. Innaka anta 'allamul ghuyub, sungguh engkau mengetahui yang ada. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbi. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan. Jadi Nabi Isa sudah menjawab, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Sehingga dengan ini Nabi Isa alaihissalam pun tidak bisa memberikan syafaat. Apalagi kemudian beliau mengatakan ayat ke-118, in tu'adzibhum fa innahum ibaduka. Ya Allah, kalau engkau mau mengazab umat ini, silakan azab aja, karena dia adalah hamba-hambamu juga. Wa in taghfir lahum, kalau engkau mau mengampuninya ya Allah, fa innaka antal azizul hakim, engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Nabi Isa alaihissalam kepada umat ketika kita memohon syafaat, dikatakan kalau mau diazab ya azab aja lah. Kalau mau diampuni ya. Kalau mau diazab dia juga hamba-hambamu ya Allah. Kalau mau diampuni engkau maha bijaksana maha.
Maka kemudian kita mendatangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau nabi satu-satunya yang mampu sampai kepada Sidrah Al-Muntaha tatkala wahyu diterima. Beliau menjaga doanya, tidak pernah mendoakan satu kaum untuk dibinasakan. Ketika di Taif dilempari batu, maka malaikat gunung datang untuk menimpakan bukit ke Taif itu. Kata baginda Nabi, jangan, karena dia belum tahu. Mudah-mudahan kalau generasi awalnya ini, orang tuanya ini tidak mengimani diriku, maka anak itu keturunannya nanti akan mengimani. Sehingga syafaat baginda Nabi itu kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memohon izin kepada Allah untuk memohon syafaat bagi umat-umatnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat itu dengan mengatakan yusaffi fa'arfa ra'si. Beri syafaat, tegakkan kepalamu. Ahmaduhu bitahmid yu'allimunihi summa asfa. Berikanlah syafaat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita. Tapi ada yang tersisa. Ma baqiya finnar, masih ada yang tersisa di neraka. Siapa? Man habasahul Quran wa wajaba alaihil qulub. Mereka yang menyelisihi Al-Quran, mereka yang mengingkari Al-Quran, mereka yang dalam kalbunya sedikit pun tidak ada keimanan. Kita yang memiliki dosa-dosa yang besar, dengan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syafaat. Maka dari itu, alangkah baiknya apabila dalam kehidupan dunia ini kita mengingat Nabi dan bersalawat kepada baginda Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau salawat yang disampaikan oleh Jibril yang pendek saja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Minimal itu terus dibacakan. Minimal 1000 kali lah satu hari. Kalau enggak 1000 kali, 100 kali. Kalau enggak 100 kali, 10 kali lah dalam sehari. Terus kalau enggak gimana? Enggak. Ya terserah Bapak Ibu lah kalau enggak. Kan enggak maksa juga. Tapi kan kalau bilang mau masuk surga enggak? Kalau itu paling kencang mau kan. Terus sholawat saja masa enggak? Sekali dalam sehari. Bikin grup sholawat. Jangan bikin grup gibah, Pak. Grup sholawat. Sholawat. Daftar satu orang sholawat. Jadi satu hari itu dikontrol. Sudah berselawat sekian. Saya sudah melakukan itu. Jadi ada satu grup. Setiap hari itu 1000 kali sholawat. Grup. Kita namakan grupnya Sirullah. Supaya apa? Supaya hati kita terpaut dengan Allah. Hati kita terpaut dengan Allah itu melalui siapa? Melalui baginda Nabi. Jadi jangan ada orang yang mengatakan, nggak bisa melalui manusia itu. Perbuatan syirik, perbuatan bid'ah. Tidak begitu. Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam surah Ali Imran itu dengan jelas mengatakan, barang siapa yang mencintai Allah, maka ikuti diriku, kata Nabi. Jadi kalau kita ingin mencintai Allah, ingin dicintai oleh Allah, maka ikuti baginda Nabi. Bahkan kalau dalam sholat Jumat kan kita sering mendengar satu ayat, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu kan diperintahkan oleh Allah. Bahkan Allah saja sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada baginda Nabi. Maka dari itu, hai orang yang beriman, bersalawatlah engkau kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali demikian saja. Mengkaji Sirur Asrar itu begitu Pak, satu baris. Maka kemudian uraiannya panjang. Maka lama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allahumma wafiqillah wa mitharik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.